Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah pemakaman tua yang konon dihuni oleh berbagai cerita menyeramkan. Pemakaman itu sudah lama terbengkalai, dan hampir tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi setelah matahari terbenam. Namun, bagi beberapa orang yang tinggal di desa tersebut, malam yang gelap dan penuh misteri justru memberikan sensasi berbeda. Disinilah cerita ini dimulai, dengan seorang pemuda bernama Dika yang tidak percaya pada mitos atau cerita hantu. Dika adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai jurnalis di sebuah media lokal. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah acara, ia mendengar cerita aneh dari temannya, Arif. Temannya bercerita tentang suara-suara misterius yang sering terdengar dari arah pemakaman tua tersebut. Katanya, suara-suara itu berasal dari kuburan yang telah lama terlupakan. Tentu saja, Dika hanya tersenyum sinis mendengar cerita tersebut, menganggapnya hanya sebagai hayalan orang yang ketakutan. Namun, rasa penasaran mulai menggerogoti dirinya. Untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos belaka, ia memutuskan untuk mengunjungi pemakaman tersebut pada malam hari. Dengan kamera di tangan, Dika berangkat sendirian. Ia merasa yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena bagaimanapun juga, dunia ini sudah berkembang dan banyak cerita yang bisa dijelaskan secara rasional. Setibanya di sana, suasana terasa sunyi dan mencekam. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab yang khas. Pemakaman yang sudah terbengkalai itu tampak suram, dengan batu nisan yang sebagian besar sudah rapuh. Dika berjalan menuju kuburan yang menurut cerita Arif, sering terdengar suara aneh. Setiap langkahnya menggema di malam yang sepi, menambah kesan seram di tempat itu. Namun, apa yang terjadi berikutnya membuat jantung Dika hampir berhenti berdetak. Dari kejauhan, ia mendengar suara samar, seperti langkah kaki yang mengerikan. Suara itu datang dari arah kuburan yang terletak di ujung pemakaman. Pada awalnya, Dika berpikir itu hanya imajinasi atau mungkin hewan liar. Tapi suara itu semakin jelas, dan ia bisa merasakannya semakin dekat. Dika berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara yang terus mengganggunya. Semakin ia mendekat, suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, meskipun tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar pemakaman. Suara itu terputus-putus, seperti seseorang yang sedang berjalan dengan langkah berat. Namun dalam setiap langkahnya terasa ada sesuatu yang tidak wajar, seperti ada beban yang sangat besar. Panas dingin mulai menyelimuti tubuh Dika. Rasanya ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan pohon-pohon tua yang berdiri tegak di sekitar pemakaman. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengamatinya. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya imajinasi belaka, tetapi semakin lama, ketegangan di dalam hatinya semakin menguat. Dika melangkah pelan, menuruti rasa ingin tahunya. Ia mengarahkan kamera ke arah suara itu, berharap bisa menangkap apa yang terjadi di sana. Perlahan, ia tiba di ujung pemakaman, di mana sebuah kuburan tua yang dikelilingi rumput liar berdiri mencolok. Batu nisan di sana tampak sangat tua, hampir tertutup lumut dan kotoran. Ini adalah tempat yang menurut cerita Arif seringkali menjadi pusat dari suara misterius yang sering terdengar. Saat Dika menatap lebih dekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara langkah kaki itu berhenti. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti malam. Hanya terdengar suara angin yang berdesir. Dika merasakan jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa kaku, dan meskipun ia berusaha tetap tenang, ada rasa takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, di balik batu nisan, muncul sebuah bayangan gelap yang bergerak perlahan. Dika terkejut dan hampir kehilangan keseimbangannya. Di dalam kegelapan, bayangan itu tampak samar-samar, namun ia bisa melihat sosok yang jelas lebih tinggi daripada manusia biasa. Sosok itu bergerak dengan gerakan yang aneh, seolah-olah melayang di atas tanah, dan semakin mendekat ke arahnya. Dika, dengan hati yang berdebar kencang, memutuskan untuk mundur pelan-pelan, tetapi saat ia berbalik, suara berderak dari bawah kakinya membuatnya terhenti. Suara itu berasal dari tanah yang retak,
seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan kuburan itu. Dika menatap tanah yang retak itu dengan cemas. Namun yang lebih mengerikan adalah bagaimana tanah di sana mulai bergerak perlahan, seperti ada tangan yang sedang meraba dari bawahnya. Ia bisa merasakan udara semakin dingin, dan ketakutan mulai mencekamnya. Dika berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan jantungnya berdegup semakin keras, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Tanah di bawah kakinya bergerak semakin cepat, dan dari balik retakan tanah itu, muncul sosok yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Sosok itu mulai keluar perlahan, memunculkan wajah pucat dengan mata yang kosong dan hampa. Wajah itu tampak seperti wajah manusia, tetapi dengan kulit yang menghitam dan merekah, seakan-akan tubuhnya sudah membusuk. Tubuh sosok tersebut tidak utuh, sepertinya terbelah oleh waktu dan pemakaman yang sudah lama terlupakan. Tangan yang keluar dari bawah tanah tampak kering dan bersisik, seperti tangan mayat yang sudah lama terkubur. Dika menelan ludah dengan susah payah, kakinya terasa lumpuh, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Hanya mulutnya yang terbuka, berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekik oleh ketakutan yang melumpuhkan. Sosok itu, yang semakin jelas bentuknya, kini berdiri di hadapannya dengan langkah pelan namun pasti. Di setiap gerakannya, tanah di sekelilingnya bergeser, seolah-olah dia mengendalikan tanah itu. Sosok itu mulai mengangkat kepala, dan meskipun Dika ingin menutup matanya, ia merasa tidak bisa. Matanya terbelalak lebar, melihat wajah kosong yang mulai menatapnya. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapan itu, sebuah kekosongan yang mengerikan, seperti sesuatu yang tidak lagi hidup, namun tidak sepenuhnya mati. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu membuka mulutnya, dan suara serak yang keluar darinya membuat seluruh tubuh Dika bergetar hebat. "Aku terperangkap di sini." Suara itu bergema di udara malam yang sunyi. Suara itu terdengar sangat dalam, seperti suara dari dalam tanah, membuat bulu kuduk Dika berdiri. Ketika sosok itu mulai melangkah maju, tanah yang dipijaknya retak semakin parah, seakan mengikuti perintahnya. Dika merasa nafasnya terhenti. Matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari makhluk itu yang semakin mendekat. Sosok itu semakin dekat, dan dalam ketegangan yang mencekam, Dika merasakan jantungnya hampir berhenti. Dalam sekejap, makhluk itu berada tepat di hadapannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dika akhirnya berhasil berbalik dan berlari dengan sekuat tenaga. Namun langkahnya terasa lambat dan berat. Setiap kali ia melangkah, suara berderak dari tanah seolah mengejarnya, menambah rasa teror yang tak bisa dijelaskan. Dika tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya berlari lurus, dengan satu tujuan, keluar dari pemakaman itu, menjauh dari makhluk mengerikan yang baru saja ia saksikan. Namun, meskipun ia berlari secepat mungkin, ketakutan itu terus mengikutinya, menempel di setiap langkahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggunya di setiap sudut pemakaman yang gelap. Dika berlari tanpa menoleh, hanya berusaha untuk tetap bertahan. Kegelapan malam semakin menebal, dan pemakaman yang tadinya terasa sepi kini seperti sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Langkahnya terasa semakin berat, dan meskipun ia terus berlari, seakan ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Setiap kali ia mencoba menambah kecepatan, suara langkah berat itu semakin mendekat, menambah ketakutan yang mencekam. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlari, Dika tiba di gerbang pemakaman yang sudah karatan. Ia terengah-engah, tubuhnya lelah, dan napasnya terputus-putus. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menarik gerbang itu, berharap bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Namun, saat ia mencoba menariknya, gerbang itu terasa terkunci. Tak ada suara selain suara deru napasnya yang berat, dan suara langkah-langkah yang semakin dekat. Ia menoleh ke belakang, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Sosok itu masih ada di sana, berdiri diam di ujung pemakaman, menatapnya dengan tatapan kosong yang menghancurkan jiwa. Kali ini, makhluk itu tidak lagi bergerak. Namun, entah mengapa, Dika bisa merasakan ketakutan yang semakin mendalam, seolah-olah makhluk itu tidak hanya mengejarnya secara fisik, tetapi juga menghantuinya dalam pikiran.
Dengan sisa kekuatan, Dika menggerakkan tubuhnya dan mencoba menendang gerbang itu sekuat mungkin. Gerbang itu akhirnya terbuka sedikit, memberi celah yang cukup baginya untuk keluar. Tanpa ragu, Dika mendorong tubuhnya keluar, melompati pagar pemakaman dan terjatuh di tanah keras. Ia tidak peduli akan rasa sakit yang menyerang tubuhnya. Yang penting, ia berhasil keluar. Sesampainya di rumah, Dika langsung mengunci pintu dan berbaring di tempat tidurnya. Ia mencoba untuk tidur, berharap bisa melupakan malam mengerikan itu. Namun, saat ia terpejam, wajah pucat makhluk itu terus menghantuinya. Setiap kali matanya terpejam, suara serak itu terdengar di telinganya, dan suara itu berbisik, "Aku terperangkap di sini, dan aku ingin kamu menemaniku." Keesokan harinya, Dika merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, rasa lelah itu bukan hanya fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terus menggerogotinya. Ia pergi ke kantor, mencoba beraktivitas seperti biasa, tetapi ketakutan itu terus menghantuinya. Di setiap sudut jalan, di setiap bayangan yang gelap, Dika merasa ada mata yang mengawasinya. Beberapa hari kemudian, Dika memutuskan untuk pergi ke rumah Arif, temannya yang dulu bercerita tentang pemakaman itu. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang makhluk yang ia temui. Arif, yang mendengar cerita Dika, terlihat terkejut dan terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Arif mulai bercerita, "Dika, pemakaman itu bukan sembarang pemakaman. Ada banyak cerita lama yang mengatakan bahwa tempat itu adalah kuburan bagi orang-orang yang mati secara tragis, terutama mereka yang dibunuh atau tidak mendapat penguburan yang layak. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah mereka tidak bisa tenang, terperangkap di sana, menunggu untuk dibebaskan, atau mungkin mencari teman untuk menemani mereka di dalam kegelapan itu." Dika merasa tubuhnya merinding mendengar penjelasan itu. Ia baru menyadari bahwa malam itu bukan hanya sekadar petualangan untuk membuktikan mitos, tetapi sebuah perjalanan ke dalam dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hingga kini, Dika merasa ada sesuatu yang masih mengikuti dirinya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas di rumahnya. Suara itu semakin mendekat, dan Dika tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari tempat itu. Pemakaman itu, dengan segala misterinya, telah meninggalkan jejak yang dalam di hidupnya, jejak yang tidak bisa dihapuskan, dan sebuah kisah yang akan terus menghantui dirinya selama-lamanya.